Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa kaifa halukuna ayatuhat talibat azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Sekarang pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Ada 3, ismun, fi'lun, harfun. Isim itu kata benda, fi'lun itu kata kerja, harfun itu huruf. Hari ini kita akan mempelajari tentang al-ismu, isim atau kata benda talibat. Apa pengertian dari isim? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam yuktaron bizamanin. Jadi definisi isim adalah kalimah, suatu kata dalat ala ma'nan, suatu kata yang menunjukkan makna, kata yang menunjukkan suatu makna, walam tuktaron bizamanin, dan tidak disertai adanya waktu atau zaman. Mislu, contoh, Muhammadun, ini isim nama orang, Muhammadun. Ustadzun, ustadz atau guru. Ini enggak ada kaitannya dengan zaman. Maknanya apa ustadz? Ustadz seorang pengajar. Tilmidun, murid, seorang pelajar maknanya, orang yang belajar, dan dia tidak ada kaitannya dengan waktu di sini. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, alat untuk menggambar, mirsamun. Tobasirun, kapur tulis. Syamsun, matahari. Qamarun, bulan. Asjarun, pohon. Ini semuanya adalah isim, kata benda. Nah, bagaimana kita tahu itu isim ataukah fi'il ataukah huruf, haraf? Dengan cara apa? Melihat tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Alamatul ismi. Berikut ini tanda-tanda isim. Jika ada tanda-tanda ini, maka itu adalah isim. Di sini ada 4 tanda-tanda. Yang pertama, al-khafdu. Al-khafdu, isim itu pasti bisa dikasrohkan. Isim itu bisa dikasrohkan. Al-khafad. Mislu, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mana isimnya talibat? Yaitu apa? Ismi di situ Bismi. Di sana ismun dengan nama bismi. Kenapa tidak bismu? Karena dikasrohkan. Adanya harfu jar, bismi. Jadi bisa kasroh. Maka yang bisa dikasrohkan berarti dia isim. Itu tanda yang pertama. Kalau antuna sedang baca Al-Quran, kok ada yang kasroh nih? Nah, berarti dia isim ini. Kemudian Ar-Rahman ini isim, kasroh. Ar-Rahim dia isim, karena kasroh bisa dikasrohkan. Itu tanda yang pertama.
Suma alamat asani, tanda yang kedua at-tanwin, bisa ditanwin. Maka kalau antum menemukan dalam Al-Qur'an ada kata yang tanwin, wah ini berarti dia isim. Contohnya mislu rajulun, tanwin ya, rajulun, lun kan tanwin. Maka dia isim. Seorang laki-laki, rajulun seorang laki-laki, imra'atun seorang perempuan, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Yang tanwin biasanya isim. Tanda yang ketiga al-alif wal lam. Adanya alif lam. Maka jika antum mendapati ada suatu kata dalam Al-Qur'an atau hadis ada alif lamnya, nah berarti dia isim. Contohnya mislu al-ustadzu, al-ustadzatu, ustadzah, at-talibu, seorang murid, at-talibu. Ini ya, tanda ketiga alif lam. Tanda yang keempat huruful jar. Ya, isim itu dia bisa didahului harful jar. Apa harful jar? Nanti ada. Kita pelajari. Di sini contoh harful jarnya min. Minallahi. Kalau ada minnya di depan berarti dia itu isim. Minallahi. Allah ini isim. Fi. Contoh harful jar yang lain fi. Fil baiti. Oh berarti al bait ini isim karena didahului oleh harful jar. Contoh yang lain ila. Harful jarnya ila. Ilal masjidi. Oh al masjid ini berarti isim. Dia didahului oleh harful jar. Ala. Alal kursi. Nah, kursi ini berarti isim karena didahului oleh harful jar. Demikian thalibat tanda-tanda isim dalam bahasa Arab ya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang harful jar. Apa itu harful jar? Wa huruful jari. Ini suatu huruf yang biasanya menjadikan isim menjadi kasroh. Itu definisinya ya, harful jar itu huruf ya, huruf yang bisa menjadikan isim menjadi kasroh. Apa saja di sini harful jar? Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, alam. Min artinya dari. Contohnya minan nasi. Maka jika ada isim didahului harful jar maka dia pasti kasroh atau khofat. Ya pasti kasroh. Secara umum nanti ada beberapa yang tidak kasroh, namun khofit. Khofat. Secara umum itu kasroh. Kalau ada harful jar maka isim menjadi kasroh. Contoh minan nasi, dari manusia. Minan nasi. Di sini nas menjadi kasroh didahului oleh min harful jar. Kemudian ila suki. Ila itu ke, asuk pasar, ke pasar. Ila suki. Ila aina tadhab? Adhabu ila suki. Saya mau pergi ke pasar. Nah, asuki di sini menjadi kasroh, ya isim karena didahului oleh harful jar ila. Contoh yang lain harful jar an artinya dari. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nabiyyi kasroh karena didahului oleh harful jar an. Berikutnya ala artinya di atas. Alal maktabi, di atas meja. Alal maktabi. Ainal kitab, al kitabu alal maktabi. Bukunya ada di atas meja. Al maktabi kasroh kenapa? Karena didahului oleh harful jar ala. Fi yang artinya di dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Baiti menjadi kasroh karena didahului oleh harful jar fi. Berikutnya rubba. Apa artinya rubba? Rubba itu sedikit.
ya, sedikit. Rubba rajulin karimin, ya, sedikit orang-orang yang dermawan. Rubba rajulin, dia menjadi kasrah. Rajulin kasrah karena didahului oleh harfu jar rubba. Contoh yang lain harfu jar alba, huruf ba itu harfu jar. Contohnya bil qalami, dengan pena. Aktubu bil qalami, saya menulis dengan pena, dengan pulpen. Bil mirsam, ya, dengan alat gambar, mirsam, kuas, alat untuk menggambar, mirsam. Al-kaf, huruf kaf itu juga harful jar, huruf kaf. Contohnya kal asadi, ya, seperti singa. Muhammad kal asadi, Muhammad seperti singa. Asadi di sini kasrah karena didahului oleh harful jar yaitu kaf. Kal qamari, seperti bulan. Wajhuka kal qamari, wajahmu seperti bulan, ya, putih-putih. Kemudian harful jar yang lain al-lam, huruf lam, yang artinya untuk atau bagi. Lillahi, untuk Allah atau bagi Allah. Li rasulillahi, untuk Rasulullah. Di sini rasuli menjadi kasrah karena didahului oleh harfu jar lam. Nah, kemudian isim sudah, huruf sudah. Sekarang fi'il, kata kerja. Nanti ada apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Fi'il, kata kerja, adalah suatu kata yang menunjukkan makna dan disertai adanya zaman atau waktu. Contohnya kataba, menulis. Kan ada waktunya menulis, dia telah menulis. Ya, telah. Qara'a, dia telah membaca. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Sedang kan berarti waktu. Sedang membaca. Aktubu, saya menulis. Saya sedang menulis. Aqra'u, saya sedang membaca. Ini ada keterangan waktunya, sedang atau sudah. Ini keterangan waktunya. Alamatul fi'li, nah, gimana cara membedakan ini fi'il atau bukan? Ada tanda-tandanya. Yang pertama, qad, ya, didahului oleh qad. Contohnya qad qamatis shalah, qad, ya, telah atau akan, qamatis shalah, salat ditegakkan. Kemudian asin, contoh yang lain, tanda-tanda fi'il adalah didahului adanya sin yang berarti akan. Contohnya sayadhabu, dia akan pergi. Sa, ini akan. Yadhabu, dia pergi. Sayadhabu, dia akan pergi. Maka jika ada kata didahului sa, ini sin, ya, berarti dia fi'il. Sayarji'u, dia akan pulang. Sayarji'u, nah, maka ini fi'il didahului oleh sa, sin. Tanda yang lain yaitu adanya saufa, didahului oleh saufa. Mislu, contohnya saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, ya, saufa akan, ta'lamun mereka mengetahui, ya, mereka akan mengetahui. Saufa, maka jika didahului saufa berarti setelahnya itu adalah fi'il, kata kerja. Tanda yang keempat adalah ta'u ta'nis as-sakinah, ya, tak mu'annas yang tak sukun mu'annas, tanda mu'annas. Contohnya qalat, dia seorang perempuan berkata. Qalat. Zahabat, ya, dia seorang perempuan pergi, sedang pergi. Zahabat. Maka jika ada di belakangnya ada tak taknis, ya, sakinah, tak sukun mu'annas, ya, maka ini berarti dia fi'il, kata
bekerja. Nah, demikian ya thalibat pelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bihada wa syukran ala husni fahmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.